warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan daring yang kedua dengan materi hidrokarbon. Di dalam pembahasan hidrokarbon yang pertama kali kita bahas adalah tata nama rumus molekul. Jadi tata nama rumus molekul dari alkana, alkena, dan alkuna. Ya, anak-anakku semuanya sudah saya buatkan dalam bentuk tabel. Jadi untuk rumus umum dari alkana itu adalah CnH2n plus 2. Untuk alkena CnH2n, dan untuk alkuna CnH2n-2. Jadi kalau C-nya adalah 1 atau nilai N-nya adalah 1, mempunyai nama met. Kalau N-nya 1 dengan alkana rumus molekul CnH2n plus 2, berarti C-nya 1 hanya 4. C1 namanya met, karena ini adalah alkana, maka namanya metana. Sedangkan kalau N-nya 2, et. Rumus molekulnya kalau C-nya 2 berarti N-nya 2, berarti H2N plus 2, berarti C2H6 untuk alkana. Sedangkan untuk alkena kalau C-nya 2 berarti hanya 4, namanya adalah etena. Dan kalau alkuna, kalau N-nya 2 maka namanya etuna. Perlu anak-anak ketahui bahwa untuk alkena dan alkuna tidak mempunyai nilai C1 atau N1. Karena apa? Karena berpedoman bahwa C itu tangannya harus 4. Kalau CnH2n, kalau C-nya 1, H2n berarti 2 kali 1 2, berarti CH2. Lah kalau CH2 itu berarti tangannya C hanya 2. Padahal prinsipnya C tangannya harus 4. Demikian juga pada alkuna. Kalau CnH2n-2, kalau N-nya 1, maka C-nya 1, H2n berarti 2 dikurangi 2 berarti 0, berarti C tidak punya tangan. Padahal harusnya C tangannya harus 4. Nah, oleh karena itu pada N1 atau C1 tidak ada pada alkena ataupun alkuna. Lanjut, untuk C-nya 3 atau N-nya 3 namanya adalah prop. Sehingga kalau alkana adalah C3H8, kalau alkena adalah C3H6, dan kalau alkuna adalah C3H4. Karena prop, maka kalau alkana propana, kalau alkena propena, dan kalau alkuna adalah propuna. Demikian seterusnya. Kalau misalnya C-nya 8 atau N-nya 8 adalah ok. Berarti oktana, oktena, oktuna. Di situ tabelnya sudah ada. Jadi anak-anakku semua bisa memperhatikan. Berikutnya adalah contoh dari gugus alkil. Contoh dari gugus alkil. Gugus alkil itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 1. Sehingga kalau N-nya 1 berarti C-nya 1, maka hanya 3. Namanya adalah met. Karena alkil maka metil. Di situ rumus strukturnya adalah CH3, tapi sudah punya tangan 1 begitu, sehingga C-nya menjadi 4. Dan ada rumus strukturnya ya. Rumus strukturnya tadi sudah ada CH3, C tangannya 1 ya, namanya metil. Kalau N-nya 2 berarti et. Berarti karena itu gugus alkil, maka CnH2n plus 1, berarti kalau C-nya 2 hanya 5. Namanya etil, rumus strukturnya di situ sudah ada, anak-anak bisa melihat. Nah, untuk C3 itu propil. Lah, propil ada 2 macam rumus strukturnya. Ada yang propil itu kalau rantainya lurus, dan ada isopropil kalau rantainya
bercabang. Maaf, kalau di tengah atom C-nya, C yang di tengah itu membentuk cabang ya. Kemudian kalau C-nya 4 namanya butil. Butil. Nah, butil itu ada 4. Ada butil, ada sekunder butil, ada isobutil dan ada tersier butil. Anak-anak semuanya bisa melihat di situ. Oke. Berikutnya adalah sifat fisik alkana. Nah, sifat alkana. Yang pertama, merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Yang kedua, pada suhu kamar, alkana dengan atom C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C17 berwujud cair, dan C lebih dari 18 berwujud padat. Yang berikutnya, semakin banyak jumlah atom C, titik didih semakin tinggi. Alkana yang berisomer dengan atom C sama banyak, titik didih semakin tinggi bila rantai C semakin panjang atau semakin sedikit cabang dan viskositas kekentalannya semakin tinggi. Artinya kalau jumlah atom C-nya sama, maka senyawa yang cabangnya banyak itu titik didihnya lebih rendah. Sedangkan yang cabangnya sedikit, titik didihnya lebih tinggi. Itu kalau jumlah atom C-nya sama. Sifat kimia alkana. Yang pertama, dapat mengalami reaksi substitusi atau reaksi penggantian atom bila direaksikan dengan unsur halogen F2, Cl2, Br2 ataupun I2. Contoh, C2H6 plus Br2 menjadi C2H5Br plus HBr. Satu atom H pada C2H6 digantikan satu atom Br sehingga menjadi C2 hanya tinggal 5 tapi digantikan Br. Dan Br yang sisanya akan bereaksi dengan H yang terlepas dari C2H6 sehingga membentuk HBr. Namanya etil bromida atau bromoetana. Yang berikutnya dapat mengalami reaksi oksidasi atau pembakaran dengan gas O2 menghasilkan energi. Contoh, C38 plus O2 menjadi CO2 plus H2O plus energi. Berikutnya dapat mengalami reaksi eliminasi atau reaksi pengurangan beberapa atom untuk menghasilkan zat baru dengan katalis platina atau nikel. Contoh, CH3, CH2, CH3 itu namanya adalah propana. Kalau tereliminasi akan menghasilkan CH3, CH rangkap 2, CH2 plus H2. Jadi melepaskan hidrogen. Ya, namanya adalah propena. Oke. Sifat fisik alkena. Alkena umumnya tidak larut dalam air. Semakin banyak jumlah atom C, semakin besar massa molekul relatifnya, semakin besar titik didihnya. Jadi semakin banyak atom C, massa molekul relatifnya itu makin besar, dan semakin besar massa molekul relatif, titik didih semakin tinggi. Berikutnya, sifat kimia alkena. Yang pertama, untuk jumlah atom C yang sama, suku-suku alkena lebih reaktif dibanding suku-suku alkana. Jadi antara propena dengan propana itu lebih reaktif propena. Ya. Etena dengan etana itu lebih reaktif etena. Itu maksudnya begitu. Yang kedua, dapat mengalami reaksi pembakaran menghasilkan CO2 dan H2O. Contoh, C3H6 plus O2 dihasilkan CO2 plus H2O. Yang ketiga, dapat mengalami reaksi adisi, yaitu reaksi penangkapan atau penambahan atom. Contoh, CH3, CH2, CH, ikatan rangkap CH, CH3, kalau direaksikan dengan H2 akan dihasilkan CH3, CH2, CH2, ikatan tunggal, CH2, CH3. Jadi yang semula CH berubah menjadi CH2, saya ketik dengan huruf warna kuning. Kemudian yang ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Itu namanya reaksi adisi, yaitu reaksi penambahan ya, atau penangkapan atom atau penambahan atom.
yang ikatan rangkap kiri itu adalah namanya 2 pentena, maka akan berubah menjadi pentana karena dari ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Contoh lagi, CH3, CH2, CH ikatan rangkap, CH, CH3. Saya berikan contoh yang sama yaitu 2 pentena. Kalau diadisi dengan Cl2 akan berubah menjadi CH3, CH2, CHCl, yang semula CH menjadi CHCl, yang semula ikatan rangkap menjadi tunggal, yang CH yang kanan berubah menjadi CHCl dan kembali seperti yang awal yaitu CH3. Yang kiri namanya adalah 2 pentena, kalau yang kanan namanya adalah 2,3 dikloropentana, itu yang kanan ya hasilnya. Berikutnya, di dalam reaksi adisi itu berlaku aturan Markov-Nikov. Ya. Dalam reaksi adisi berlaku aturan Markov-Nikov, yaitu di sekitar ikatan rangkap terdapat awan elektron. Gugus alkil merupakan gugus pendorong elektron. Semakin besar gugus alkil, semakin kuat daya dorong elektronnya. Contoh, propil C3H7 itu daya dorongnya lebih kuat daripada etil yaitu C25 dan lebih kuat daripada CH3 metil, dan metil lebih kuat daripada gugus H atau atom H. Contoh, di situ ada rumus struktur CH3, CH2, CH ikatan rangkap CH, CH3. Kalau diadisi dengan HCl maka akan dihasilkan CH3, CH2, CHCl, CH2, CH3. Di kiri ikatan rangkap ada CH3, CH2 yang warnanya putih. Di kanan ikatan rangkap ada CH3, hanya 1 metil. Nah, daya dorongnya lebih kuat yang kiri, CH3, CH2, sehingga elektron yang ada pada ikatan rangkap itu didorong ke kanan, sehingga elektron yang di C kanan itu lebih banyak. Karena lebih banyak maka bermuatan negatif. Sedangkan HCl itu kalau terion menghasilkan H plus Cl min, sehingga H plusnya akan berikatan dengan CH yang kanan karena bermuatan negatif, sedangkan Cl-nya yang bermuatan negatif akan berikatan dengan CH yang kiri, sehingga CH yang kiri menjadi CHCl, CH yang kanan menjadi CH2. Yang kiri namanya adalah 2 pentena, karena diadisi oleh HCl maka jadinya adalah 2 kloropentana. Yang ketiga, yang keempat, aturan Markov-Nikov adalah bahwa gugus elektronegatif yaitu berupa F-, Cl-, Br-, dan I- merupakan gugus penarik elektron. Berikutnya sifat fisik alkuna. Yang pertama, tidak larut dalam air. Pada suhu kamar, alkuna dengan atom C2 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai C10 berwujud cair, lebih dari C10 berwujud padat. Yang ketiga, semakin besar atom C, massa molekul relatif makin besar dan titik didih makin tinggi. Sifat kimia alkuna. Alkuna kurang reaktif dibanding alkana pada suhu yang sama. Alkuna mudah terbakar dengan O2, dan contohnya C2H2 plus O2 dihasilkan CO2 plus H2O. Yang ketiga, alkuna mengalami reaksi adisi dengan gas hidrogen atau gas halogen atau asam halida menjadi alkena atau haloalkena. Itu kalau alkuna. Kalau adisinya lanjut maka akan menjadi alkuna. Ya. Demikianlah untuk daring yang kedua tentang hidrokarbon. Ada tugas KI3 tentang daring 2. Tugasnya adalah yang pertama, sebutkan beberapa contoh kegunaan senyawa hidrokarbon berikut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah alkana, yang kedua adalah alkena, yang ketiga adalah alkuna. Apa itu kegunaan senyawa-senyawa tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang Anda jumpai? Yang kedua, tulis hasil reaksi adisi berikut. Yang pertama, CH2 ikatan rangkap CH, CH3.
Kalau diadisi dengan HBr itu hasilnya apa? Yang kedua, CH3, CH2, CH, ikatan rangkap CH, CH2, dan saya ulangi, CH3, CH2, CH, ikatan rangkap CH, CH2, CH2Cl. Kalau diadisi dengan HBr hasilnya apa? Itu silakan dicari jawabannya dengan mencari jawaban dari sumber-sumber bahan ajar, bisa dari buku, bisa mencari dari internet. Ya. Demikianlah untuk daring kali ini. Semoga daring kali ini dapat bermanfaat dan anak-anak semuanya dapat memahaminya dengan baik. Saya kira cukup. Jangan lupa agar bisa mengikuti daring-daring berikutnya, silahkan untuk di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.